Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala, semua juga salawat dan taslim besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pertanyaan pertama, apakah jika manusia sudah melaksanakan hukum qisas di dunia, manusia tersebut juga menerima hukuman di akhirat? Jawabannya sudah tidak. Jadi kalau dia sudah diqisas, pencuri sudah dipotong tangannya, maka itu sudah jadi pengampunan dosa atas dosa mencurinya, gitu kan? Sudah diqisas, orang berzina dicambuk, itu berarti sudah tidak kena hukuman lagi di akhirat. Berarti memang qisas itu sudah membersihkan dosanya. Yang tersisa hukuman dari Allah ya. Yang tersisa adalah hubungan dia sama makhluk tadi. Jadi kalau orang mencuri, selain memang dipotong tangannya, juga dia harus mengembalikan haknya. Pernah kita bahas dosa-dosa besar yang awal-awal masalah mencuri itu. Jadi kalau orang mencuri, selain taubat kepada Allah, juga harus mengembalikan hak yang pernah atau apa yang pernah dia curi, ya dia kembalikan. Nah kalau dia sudah taubat diqisas, dipotong tangannya, tapi dia belum mengembalikan hak, maka akan ada hukuman lain berhubungan dengan masalah hak orang lain yang diambil. Tapi hukuman karena dia dari Allah, karena mencuri sudah dibebasin. Jadi ada hubungan dosa antara seorang hamba dengan Allah dan hamba dengan hamba juga. Apakah pegawai juga disebut hamba sahaya? Ya tidaklah, jauh sekali gitu. Makanya dari awal saya katakan kan, hamba sahaya itu didapatkan dari peperangan. Jadi nggak ada pegawai, nggak ada hubungannya dengan hamba sahaya. Nanti ini jangan disalahgunakan nih, masa pegawai boleh digaulin gitu kan? Nggak mungkin. Apakah hamba sahaya pada zaman Nabi Muhammad SAW diberi upah? Jadi tidak ada upah khusus ya, kecuali kalau tuannya mau. Tetapi dianjurkan dalam Islam agar diberikan makanan, pakaian, ya kan? Tinggal bersama-sama dengan tuannya. Jadi dianggap seperti bagian dari dia. Apakah halal menjual pakaian wanita seperti kaos tangan panjang, jaket dan sweater? Bagaimana dengan penjual bahannya? Boleh saja. Boleh nggak seorang muslim menjual baju tidur perempuan? Boleh, nggak ada masalah. Karena kan itu kan secara umum, nanti tinggal siapa yang pakai. Kalau dipakai disalahgunakan, ya yang makainya yang salah, bukan yang menjualnya. Sama halnya, boleh nggak seorang muslim jual TV? Boleh. Nanti kalau orang salah gunakan, ya salahnya dia yang salah gunain. Karena kan alat ini bisa dipakai untuk kebaikan juga. Bisa ditaruh di masjid misalnya, bisa dinonton misalnya cuplikan-cuplikan ceramah, kan bisa digunakan untuk kebaikan. Nah, dia sendiri tidak salah menjual bahan itu, kecuali kalau dasarnya memang penjualan barang itu haram, gitu kan. Jadi boleh saja Anda jual baju kaos misalnya. Baik, baju kaos itu bisa dipakai. Wanita bercadar pun boleh pakai kaos di depan istrinya, di depan suaminya, kan gitu, dan seterusnya. Jadi tidak ada masalah insya Allah. Kecuali mungkin ya kalau keadaannya Anda menjual baju yang memang sudah diniatkan dari awal supaya orang tabarruj, supaya orang pakai telanjang di depan jalan raya, itu mungkin lain. Emang sengaja dijual dengan target-target seperti itu. Kalau tidak, secara umum buka toko baju, misalnya pakaian dalam, yang nggak ada dosanya, nggak ada masalah. Sebab nanti bisa digunakan juga untuk kebaikan. Saya punya teman mu'alaf baru. Apa amalan yang harus saya lakukan untuk dia? Anda tidak punya amalan khusus untuk kerjakan ke dia, tapi dia yang dianjurkan untuk mengerjakan. Sabda Nabi SAW kepada Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu yang berkata, wahai Mu'adz, waktu mau dikirim menjadi da'i di Yaman ya, innaka ta'ti qaum min ahli kitab, kau akan datangi nanti ahli kitab, Yahudi dan Nasrani di Yaman. Falyakun awwal ma tad'u ilai, maka yang paling pertama kau dakwahin nanti adalah syahadatu an la ilaha illallah. Mulai dari syahadat dulu, berikan pemahaman tentang akidah, la ilaha illallah, Allah itu siapa, Allah ada di mana, kenapa Allah tidak kelihatan, bagaimana berhubungan dengan Allah, berhubungan dengan masalah tauhid, pengesahan Allah dari sisi penciptaan rububiyah, dari tauhid uluhiyah, penciptaannya Allah, haknya Allah dalam sisi ibadah, pengesahannya, kemudian juga asma'us sifat, pengesahan Allah dalam nama-nama dan sifat-sifatnya, kemudian baru dikenalkan Nabi Muhammad SAW secara fisik bagaimana, kemudian juga apa hak-hak Nabi SAW, barulah mempelajari sunnah-sunnah Nabi, kemudian pindah ke solat. Kata Nabi SAW, fa'in ata'uka fi dhalika fa'amurhum bis-salawatil khamsa fi kulli yawm wa layla. Kalau mereka sudah terima, baru kamu suruh mereka untuk sholat 5 waktu sehari semalam. Sudah terima syahadat, sudah paham, baru suruh sholat. Fa in ata'uka fi dzalika
faqul, ya, kalau seandainya mereka terima lagi, maka katakanlah kepada mereka, anna yu'khadu amwalu aghniyahum faturaddu ila fuqaraihim, akan diambil harta-harta dari orang-orang kaya mereka, diberikan kepada orang-orang miskin mereka. Fa in ata'uka fi dzalika, kalau dia patuh padamu hai Mu'adz, wahai kitab ini, baru kamu mengatakan fa innallaha ya'muru an yasumu fi sanatin syahr, mereka disuruh puasa 1 tahun, dalam satu tahun itu ada sebulan, yaitu Ramadan. Fa in ata'uka fi dzalika faqul lahum annallaha ya'muruhum an yahujju ila baitil atiq fi sanatin marrah, ya, fi sanatin fi hayatin marrah, ya. Kalau seandainya mereka percaya, yakin sama kamu, setelah itu maka perintahkan atau sampaikanlah mereka boleh haji, mereka kerjakan haji setahun sekali, ya, sekali seumur hidup. Jadi seperti itulah dakwanya. Jadi kita sampaikan dulu tentang 2 kalimat syahadat. Ustaz, apa hukumnya musik dalam Islam, dan apa hukumnya bagi orang yang masih mendengarkan musik? Ini sudah, mohon maaf kalau di pengajian saya sudah sering kali saya ingatkan, gitu kan. Tapi saya berikan lagi ringkasannya. Musik, saudaraku, adalah lawannya Al-Quran. Musik adalah rivalnya Al-Quran, lawannya. Kalau anda sering dengar musik, pasti anda jauh dari Quran. Nggak bisa bersatu, nggak bisa bersatu. Dan anda kalau dekat dengan Al-Quran, anda harus jauh dari musik. Jadi kalau orang mau hafal Quran, yang paling pertama diingatkan, kalau memang betul sesuai dengan sunnah ajarannya, maka pasti tidak boleh interaksi dengan lawan jenis yang bukan mahram, dan tidak boleh dengarkan musik. Hafalannya jadi cepat tuh, insya Allah jadi cepat. Itu yang pertama. Yang kedua, Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu bersumpah atas ayat yang berbunyi, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa minan nasi may yashri lahwal hadits liyudillan nas an sabilillah. Ada sebagian orang yang sengaja memperjualbelikan kata-kata untuk menyesatkan manusia dari jalan Allah, gitu kan? Maka di sini Abdullah bin Mas'ud bersumpah mengatakan ini yang dimaksud adalah musik. Ya, seperti sekarang kita lihat, diperjualbelikan suara mereka, lalu dibentukkan dalam DVD, lalu dijual. Seperti itulah yang dimaksud dengan ayat tadi. Abdullah bin Mas'ud mengatakan ini adalah musik. Abu Bakar mengistilahkan dalam hadis Bukhari musik itu, ya, dengan mazamirus syaitan, anak-anak panahnya syaitan, anak-anak panahnya syaitan. Tentu musik ini tidak semuanya diharamkan, ada yang dihalalkan. Yang haram secara umum itu musik-musik yang mungkin kita tahu sekarang, dengan gitar, dengan piano, dengan segala macam alatnya. Tapi yang dibolehkan, diperkecualikan adalah gendang, ya, gendang. Dan gendang ini pun di dalam hadis Bukhari dijelaskan, sebagaimana Syekh Albani sebutkan dalam Ahkamuz Zifaf, ya, hukum acara perkawinan, dibolehkan di acara perkawinan khusus antara perempuan dengan perempuan memukul gendang, gitu kan. Ini masih ada hadis yang membolehkannya. Juga dibolehkan memukul gendang bagi kaum wanita di hari raya Idul Adha, Idul Fitri. Sebagaimana hadis Bukhari, pernah Nabi SAW dengan Abu Bakar masuk ke dalam rumah, lalu ada di depan Aisyah 2 budak wanita sedang memukul gendang. Lalu sempat marah Abu Bakar, lalu Nabi SAW mengatakan, biarkanlah wahai Abu Bakar, karena sungguhnya biar orang Yahudi tahu di dalam agama kita ada kelonggaran, kena lebaran boleh, tapi bagi perempuan. Ini yang saya tahu, Allahu alam. Maka saran saya jauhi, ya, karena itu adalah mazamirus syaitan, bisa berbahaya bagi hati kita. Nanti dia sedih, kita sedih, nanti dia senang, kita senang. Dan lebih parah lagi, kadang-kadang kita menghafal kalimat-kalimat dalam bahasa asing yang kalimatnya jorok, tapi kita nggak tahu, ikut-ikutan saja, gitu kan. Daripada, yang minimal sekali nasihat saya adalah baca Quran 1 huruf dapat 10 pahala. Kalau nyanyi nggak ada pahalanya, paling tidak itu. Kenapa nggak baca Quran? Kenapa suara indah anda nggak larikan ke tilawah Al-Quran, ke tartilnya? Bisa direkam juga kok, gitu kan? Dan seterusnya. Banyak hal yang bisa diambil manfaat dari Al-Quran dan menjauhi musik ini. Apa hukumnya seorang istri yang sudah diberi tahu untuk menutup auratnya, tapi dia bilang butuh prosesi, dan apa sikap suami yang harus dilakukan? Apakah suami masih menanggung dosanya? Saya jawab dari awal, dari belakang, ya. Suami tidak menanggung dosa lagi kalau sudah mengingatkan, karena ingkar mungkar dalam Islam itu menggugurkan hukuman Allah SWT. Siapa yang mengingkar mungkar, mengingatkan kamu tidak boleh, harus tutup aurat, atau istri mengingatkan suaminya, kamu harus sholat misalnya, tidak boleh begini dan tidak boleh begitu, sudah diingatkan sekali saja, atau teman mengingatkan temannya sekali saja sudah diingatkan, yang satu itu wajib, yang pertama wajib, yang kedua, yang ke-1000 itu adalah sunnah. Berarti dia sudah gugur, tidak ada dosa lagi di sini, gitu kan? Kalau masalah dia mengatakan ada proses, ini biasanya mungkin karena masalah butuh ilmu, ya, butuh ilmu. Anda boleh bersabar, nggak ada masalah.
berikan lagi hadiah buku, tanyakan lagi, terus dirongrong diingatkan supaya dia tutup auratnya. Selain itu berikan motivasi kalau sebagai suami, saya lebih senang melihat kau pakai jilbab, ya kayaknya kamu lebih cantik kalau begitu, dan segala macam yang mungkin bisa mendorong perasaan dia yang insya Allah mudah-mudahan bisa terdorong untuk menggunakan jilbab itu. Ada buku menarik itu ya, judulnya Saudariku Apa Yang Menghalangimu Berhijab. Jadi bisa dibeli, terbitan Darul Haq, murah sekali, mungkin 10.000 rupiah kali. Bagus bukunya ya. Bagaimana muslimah yang sudah memakai jilbab masih terlihat aurat kakinya dikarenakan belum siap untuk memakai kaos kaki. Kenapa belum siap? Apa urusannya kok harus ada siap atau tidak siap nih? Pakai kaos kaki, ya, kaki itu aurat, tidak perlu kesiapan. Tinggal tarik kainnya, masukkan di kaki kan selesai. Kenapa harus berat? Tidak perlu. Kenapa? Itu waswas syaitan. Baca a'udzubillahi minasyaitonir rajim, lawan. Syaitannya jangan diikutin, karena syaitan itu tidak boleh dimanjain, diusir. Nggak boleh. Kalau semua bisikan dalam hati dan telinga kita berhubungan dengan pelanggaran syar'i atau untuk tidak melakukan sebuah ibadah, berarti dari syaitan, jangan diikutin. Pasti lawan, langsung tepis. Mau sholat malas, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, ya Allah kuatkanlah hamba. Berdiri langsung sholat, tidak bisa. Mau tutup aurat masih ragu, baca a'udzubillahi minasyaitonir rajim, ya Allah hilangkan waswas syaitan ini. Harus berdoa kepada Allah, jauhkan gitu. Jadi pakai kaos kaki ukhti, jangan, sayang sekali tidak pakai kaos kaki. Kenapa? Berapa banyak orang yang lihat kaki anda? 10 orang dari rumah ke kantor, di busway, di angkutan umum, berarti 10 dosanya. Kalau 10, kalau 100 dosanya. Untuk apa? Gara-gara liatin kaki. Memang ada apa liatin kaki ke orang? Pakai kaos kaki sebagai bentuk ketaatan kepada Allah, dapat pahala. Itu kan, itu luar biasa. Baru-baru ini saya merubah penampilan, memakai celana di atas mata kaki. Ibu saya mempermasalahkan agar saya memakai celana seperti sebelumnya. Saya sebelumnya cukup sering untuk mengajak anggota keluarga untuk ikut menghadiri pengajian sunnah, tapi sampai saat ini mereka masih belum sempat ikut. Seingat saya, debat adalah salah satu dosa besar. Berkaitan dengan ini, bagaimana jawaban yang terbaik yang harus saya sampaikan agar saya tidak menyakiti hati ibu saya? Pertama sekali, saya heran dengan orang yang menolak supaya tidak isbal ya. Alasannya karena celananya tergantung kalau di atas mata kaki. Di Indonesia ini di mall mungkin di bawah ini, tadi saya tidak lewat di bawah ya, tapi umumnya sih pasti kelihatan. Banyak orang pakai celana puntung sampai di lutut. Kenapa nggak dipermasalahkan? Kenapa kok yang naik di atas mata kaki ini diributin? Kenapa? Ada yang lebih gila, naik lagi setengah pahanya kelihatan. Nggak apa-apa, nggak ada yang ribut tuh. Kok aneh, jalanin sunnah Nabi diributin? Ya begitulah syaitan masuk ke manusia, mempermasalahkan gitu kan. Oh saya malu, orang lain nggak malu tuh yang melanggar. Luar biasa, saya kadang-kadang bingung melihat ada laki-laki atau perempuan jalan pakai celana pendek gitu, tidak ada malunya sama sekali. Bagaimana bisa orang malu? Kita menggunakan sunnah Nabi, malu hanya kena naik celananya di atas mata kaki. Karena Nabi SAW mengancam dengan sangat keras, saudaraku, keras sekali. Kata Nabi SAW, 3 golongan yang pasti Allah tidak akan mengajak bicara mereka, Allah tidak akan memudahkan hisabnya hari kiamat, Allah juga tidak ingin mendengar dari mereka, dan disiapkan azab yang pedih. Yang pertama, musbil. Paling pertama itu, di sini ada dosa besar yang keberapa itu? Ya, orang yang menutup mata kakinya bagi laki-laki. Memang ancamannya keras, itu sabda Nabi, bukan kata saya gitu kan. Dan ada seorang sahabat lagi lewat, lalu kemudian pakainya menutupi mata kakinya sampai ke tanah. Kata Nabi SAW, irfa' thawbak atqa li rabbika wa anka li thawbik. Coba angkat pakaianmu itu, naikkan dari mata kakimu, maka itu lebih bertakwa pada Tuhanmu dan lebih suci bagi bajumu, lebih bersih dari najis gitu kan. Seperti itu memang penyampaian Nabi SAW. Kalau caranya menyampaikan kepada orang tua, tanggapin aja dengan bercanda biasanya. Kalau saya nasihatin begitu ya, kenapa celanamu sekarang gini kak? Kenapa gini nak? Ya dia aja bercanda. Ya kayaknya sih lebih nyaman aja bu gitu. Lalu kemudian kita alihkan ke yang lain. Selain memang lebih baik kalau kita jelaskan secara syar'i ya, dijelaskan. Emang kenapa bu kalau begini? Ada orang pakai celana puntung nggak apa-apa bu. Kalau saya pakai celana pendek boleh nggak bu? Coba diajak dialog, mudah-mudahan bisa Allah SWT berikan hidayah gitu. Jadi jangan ditanggapin dengan hardikan ya, karena ibu itu adalah pintu surga kita yang harus kita jaga. Apa hukumnya mendatangi majelis-majelis bid'ah dan mendengarkannya? Alasannya karena kita ambil yang baiknya saja. Kenapa orang yang melarang tahlilan dibilang wahabi? Jadi saudaraku, bohong orang kalau melihat sebuah cuplikan film porno misalnya, dilihat sama dia, oh enggak, saya enggak terpengaruh, bohong itu.
Gimana caranya nggak terpengaruh? Bagaimana bisa? Kita lewat di sebuah restoran, ada bau masakannya, kita kan kecium, gitu kan? Makanya apa kata Nabi SAW, perumpamaan majlis yang baik, memang majlis yang penuh dengan ilmu, dengan iman, kisah-kisah yang benar, ayat Al-Quran, sunnah Nabi SAW. Kata Nabi SAW, perumpamannya seperti penjual minyak wangi, yang kalau kamu lewat saja, kamu pasti kecium baunya. Kalau kau mampir, kau akan bisa mendapatkan minyak wanginya, baik gratis ataupun dikasih, ataupun beli. Dan perumpamaan majlis yang majlis yang buruk, bicara tentang khamar, minuman keras, karaokean, apalah zina, atau mungkin majlis bid'ah yang akhirnya menyebutkan hadis-hadis yang palsu, ya, penafsiran yang salah tentang ayat Al-Quran, ya, ajaran-ajaran fikih yang tidak pernah ada sumbernya dari Nabi SAW dan sahabat. Itu berbahaya. Kata Nabi SAW, perumpamanya seperti nafikhul kir, seperti peniup pengipas arang, ya. Jadi kalau orang lagi mau bakar sate, arangnya dikipas-kipas seperti kipas. Kalau kita lewat di dekatnya, minimal kecium bau busuknya, minimal. Dan parahnya bisa apinya loncat, percikannya kena baju dan membakar kita. Itu majelis su. Artinya apa? Ada minimalnya, ada minimal. Salah, saya kalau sarankan di setiap pengajian saya, kalau sudah pernah hadir majelis sunnah, jangan hadir lagi majelis bid'ah. Nggak boleh, saudaraku, karena bid'ah sama sunnah itu bentrok. Memang itu rivalnya, lawannya. Anda menerapkan sunnah atau Anda menjauhi bid'ah, atau Anda terapkan bid'ah, Anda akan jauh dari sunnah. Nggak bisa ketemu dua ini, nggak bisa ketemu. Sama dengan malam sama siang, sama dengan kebenaran dengan kebatilan, sama laki-laki perempuan, nggak bisa disatuin. Nggak ada garis tengah. Laki-laki perempuan mau lintas itu jadi banci, nggak bisa. Sama halnya itu, nggak bisa disatuin. Jangan. Jadi itu akan berpengaruh mau tidak mau. Saya temukan ada pernah jemaah saya, dia hadir majelis saya, dia semangat sekali dengar hadir, tapi sisi lain hadir lagi di tarekat sana, hadir lagi di majelis ini, akhirnya dia bingung sendiri, gitu kan? Karena saya nanti bilang, oh nggak apa-apa, itu kan pendapat, oh nggak apa-apa, ini kan pendapat. Jadi tidak ada dalil, tapi terus pendapat dan pendapat. Nah, dia jadi bingung, jadi susah buat dia. Jadi saran saya jangan. Kalau memang Anda mau ambil baiknya, kenapa nggak ambil baiknya majelis sunnah aja semua, paket semuanya dari awal sampai akhir semuanya baik. Untuk apa cari majelis bid'ah kemudian ambil sebagian baik? Biar kalau kita bisa milah, kalau enggak kan susah. Ini. Kalau dikatakan kenapa orang yang melarang tahlilan disebut Wahabi? Wahabi ini istilah yang dipakai oleh orang-orang Syiah. Orang-orang Syiah ini yang mengkafirkan sahabat, yang mengatakan Quran kurang, ya kan gitu. Mereka ini karena selalu ya orang-orang Sunni ini mengingatkan ini Syiah nih, ini Syiah nih. Nah, kalau dipakai istilah Sunni, berarti kan orang yang ikutin sunnah. Itu istilahnya kan pasti baik. Maka orang kalau berpikir secara akal sehat dari sisi definisi Sunni dengan Syiah, orang akan mengikuti Sunni karena ikuti sunnah Nabi. Kalau Syiah berarti pendukungnya Ali, kan gitu. Jadi seperti itu. Maka mereka mengeluarkan sebuah istilah lain bagi orang Sunni yang ikuti sunnah benar, Wahabi, supaya orang-orang awam ini pada ya takut, ini Wahabi apa nih, gitu kan. Diangkatlah kasus-kasus masalah tahlilan tidak boleh. Tahlil, saudaraku, adalah zikir kepada Allah. La ilaha illallah, tahlil boleh. Siapa yang bilang nggak boleh baca tahlil? Tapi kalau Anda ingin mempertemukan antara dua buah ibadah, misal ziarah kubur dengan baca Quran, kan baca Quran ibadah, ziarah kubur ibadah. Tapi kalau kita mau pertemukan dua ibadah ini, butuh penyambung, tali penyambung dalil. Tanya, Nabi pernah baca Quran nggak di kuburan? Ini penting. Kalau nggak pernah, itu jadi perbuatan bid'ah dia. Karena kita membuat ibadah yang Nabi nggak pernah buat, walaupun ini dasarnya juga bagus, kan gitu. Sama kasuistiknya begini, ya, sama tadi ini. Misal orang kalau meninggal lagi takziah, nah kita jangan pernah ziarah kubur tadi, jangan pernah takziah kecuali sudah tanya bagaimana kiai saya, nabi saya, ya, utusan Allah Muhammad SAW. Cuma satu nabi kita yang wajib kita iman, yang wajib kita ikutin gitu. Yang lainnya kita imani keberadaannya saja, Isa, Musa dan semua. Tapi wajib kita ikutin Nabi Muhammad SAW. Baik, tanyakan Nabi SAW kalau ziarah kubur apa yang dikerjakan? Salam, doain, 1 jam pun boleh, silahkan. Kalau ini takziah apa yang Nabi kerjakan? Nabi itu bertakziah, saudaraku. Yang paling pertama beliau kerjakan adalah hadis Bukhari, waktu Ja'far bin Abi Thalib meninggal dunia. Ini seringkali saya ingatkan di pengajian saya. Ja'far bin Abi Thalib meninggal dunia, mati di perang Mu'tah, ya, mati syahid di sana. Kata beliau kepada penduduk Madinah, isna'u li ali Ja'far fa innam asabu ma lam yusibkum. Buatlah makanan buat ahli Ja'far, keluarganya Ja'far,
ya, karena mereka tertimpa apa yang tidak menimpa kalian. Jadi perintah pertama Nabi SAW untuk bertakziah adalah membawakan makanan ke keluarga orang yang sedang sedih. Kemudian ulama mengatakan dari hadis ini juga diambil pelajaran. Kata Nabi SAW, isna'u li ali Ja'far, kata-kata ali Ja'far, buatlah makanan untuk keluarganya Ja'far dan bawa ke rumahnya. Berarti takziah itu definisinya ulama bilang adalah meringankan beban dan kesedihan keluarga si mayit, bukan mayitnya. Yang membuat kita ini mau yasinan di acara kematian, mau tahlilan, ini karena kita anggap untuk mayit nih datangnya. Salah. Ya, ini takziah untuk meringankan beban keluarganya mayit. Makanya kita datang ke sana, kita hibur mereka. Kalau si mayitnya dari semenjak dia meninggal sampai kapanpun didoain terus, nggak usah tunggu pada saat itu, gitu kan? Ini enggak, akhirnya kita paksain buat acara-acara, akhirnya mendorong juga yang punya rumah akhirnya masak makanan, beli makanan, melanggar sunnah Nabi semua. Nabi SAW suruh antarin makanan. Kemudian tadi takziah itu juga untuk keluarganya si mayit. Kemudian Nabi SAW sendiri perhatikan takziah dalam hadis Bukhari tidak lebih dari 3 hari, dan beliau mengatakan a'zamallahu ajrakum, semoga Allah mengagungkan pahala kalian. Inna lillahi ma'ata wa lillahi ma'akhad wa kullu syai'in indahu bimiqdar. Sebenarnya milik Allah yang dia ambil, milik Allah yang dia beri, dan semua berputar sesuai dengan ya takdirnya Allah. Lalu kita sabar lagi dengan itu, selesai, terus pulang. Nabi SAW kalau bertakziah kadang-kadang sehari bisa 2-3 kali datang untuk menyabarkan keluarga orang yang sedang sedih. Kalau si mayit setiap saat kita bisa doakan, nggak harus tunggu datang ke rumah keluarganya atau ke rumah dia. Nah, ini mesti difahamin. Kalau anda ingin mengikuti ajaran agama yang benar, maka harus begitu, kan gitu. Nah, sekarang orang-orang Syiah ini banyak membangun ibadah-ibadah bid'ah. Di antaranya kalau mati mereka membaca-baca, ya ada sampai kalau kematian Hasan Hussein mereka mukul-mukul dirinya, dan beragam macam pelanggaran syariat mereka lakukan. Mereka mengkultuskan kuburan, masang lampu, pakai marmor, pakai ini, kemudian baca-baca doa di kuburannya, beragam macam zikirnya. Nah, ini semua dikerjain. Nah, pada saat orang-orang yang memahami sunnah datang, tidak boleh, Rasulullah, kiai kita nggak pernah kerjain. Mana buktinya Nabi pernah duduk di kuburan Baqi kemudian buat bangunan? Mana pernah Nabi SAW mengatakan kepada ahli Badar, Al-Fatihah untuk ahli Badar? Pernah nggak ada riwayatnya? Al-Fatihah untuk fulan? Tidak pernah Nabi SAW ucapin. Kenapa anda kerjakan, saudaraku? Kan bagus bacaan Quran untuk orang mati. Walaupun bagus di mata anda, tapi tetap harus ibadah itu seperti yang Allah mau. Tidak bisa semau kita. Semua caranya, bacaannya, jumlahnya harus ikuti Nabi Muhammad SAW. Nggak bisa enggak. Jadi kita nggak boleh ngarang-ngarang. Kalau anda mau betul-betul murni beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi istilah Wahabi dikeluarkan oleh orang-orang Syiah kepada orang Sunni, yang memang supaya menahan orang-orang awamnya Sunni ini untuk terus mengikuti sunnah Nabi SAW. Itu yang saya ketahui. Saya sudah menikah dan sudah tidak tinggal lagi serumah dengan orang tua saya. Apakah saya masih boleh menginap di rumah orang tua saya? Kemungkinan istri saya tidak mau ikut untuk menginap karena rumah orang tua saya kecil. Boleh saja, gitu kan? Tapi saya sarankan dalam rumah tangga selalu semuanya ya dimusyawarakan, ya, selalu bersama-sama dikerjakan, dirangkul. Jadi anda yang bertanya, coba rangkul istri supaya bisa sama-sama datang ke sana sebagai bentuk bakti, gitu kan? Kalaupun misalnya anda ingin berbakti sama orang tua dan melihat bahwasanya menginap itu ya tidak diminta oleh orang tua dan nanti berefek rumah tangga anda, nggak usah nginap, gitu kan? Ajak aja ziarah. Kecuali kalau ibu anda bilang nginap di rumah saya besok ya, itu permintaan lain sebagai bentuk bakti. Dan ajak istri, berikan pemahaman dari awal bahwasanya bukan hukum kita ya, hukum Islam menganjurkan agar setiap anak laki-laki berbakti dengan ibunya sampai mati, gitu kan? Kalau perempuan lain, setelah menikah dinomor dua kan orang tua, nomor satu suaminya. Memang sudah hukum Allah begitu untuk semua laki-laki yang mengaku 2 kalimat syahadat mengucapkan, dan semua perempuan yang mengucapkan syahadat. Gak ada pengecualian, mau orang bule, mau orang hitam, mau orang Arab, mau orang Melayu, sama saja hukumnya. Maka ini hukum Allah, bukan hukum manusia. Ustaz, apa hukumnya bagi laki-laki memakai celana di atas mata kaki ketika sholat dan di luar sholat, dan sampai mana batas pakaian? Ini sudah saya jelaskan tadi ya. Tapi kalau berhubungan dengan sholat, maka memang ada hadis Nabi SAW yang masih diperselisihkan oleh para ulama, tapi yang saya tahu memang disahihkan oleh Abu Daud, jadi kan, tentang ada seorang sahabat yang lagi sholat lalu kemudian dia diberhentikan. Waktu selesai sholat kata Nabi SAW, ulangi sholatmu.
Dia ulangi lagi, tapi dia nggak tanya kenapa ya Rasulullah. Sampai 2 kali, lalu ada sahabat yang menanyakan, ya Rasulullah kenapa anda suruh ulangin? Kata Nabi SAW, karena mata kakinya tertutup, gitu kan? Maka ulama membahas ada dua bahasan. Kalau di luar sholat hukumnya tidak boleh isbal secara umum. Kalau dalam sholat ada plusnya, ya ada plusnya, maka sholatnya tidak diterima. Makanya dianjurkan kalaupun yang orang sampai masih isbal, yaitu kesalahan dia di luar sholat, tapi kalau dalam sholat dia harus gulung. Memang sudah begitu hukum Nabi SAW. Apakah yang dimaksud dengan al-qantarah? Qantarah itu sebuah tempat ya di depan surga, di depan surga. Jadi setelah nanti orang lewat, kita kan semua akan lewat di atas neraka. Neraka itu Allah mengatakan ma minkum illa wariduha, semua kalian pasti akan melintas di atas neraka. Dalam hadis Bukhari Muslim kata Nabi SAW, Allah akan paparkan sebuah jalan di atas neraka yang biasa diberikan sebutan sirat, gitu kan, yang sangat gelap dan Allahu a'lam berapa jauh. Lalu orang-orang ada yang berlalu di atasnya menuju ke Qantarah dengan sangat cepat, seperti cahaya yang sangat cepat. Kemudian ada yang seperti orang berlari dengan kecepatan tinggi dengan menunggangi kuda. Ada orang yang seperti berlari, ada orang yang seperti berjalan, ada orang yang berdiri jatuh, dan ada orang yang jatuh ke dalam neraka. Setelah itu mereka berkumpul semuanya di Qantarah. Qantarah ini tempat di depan surga, sampai berkumpul semua penghuni surga. Barulah ya sudah lewat semua, baru dibuka pintu surga. Jadi itu tempat mereka berkumpul sebelum masuk ke dalam surga. Apakah orang yang masuk neraka nanti tetap akan melewati Qantarah? Ya, tetap semuanya akan melewatin. Ustaz, bolehkah kita menjadikan batas garis depan saf kita sebagai sutra dan pembatas sholat, atau memang harus dengan benda sebagai penandanya, atau harus di belakang orang apabila kita sholat tidak di saf terdepan? Boleh saja, nggak ada masalah. Kalau kita bisa mendapatkan sutra yang ideal itu tingginya ya, tingginya kurang lebih 50 sampai 60 cm lah, ya, kurang lebih. Tapi kalau kita tidak punya, boleh buku, boleh apa saja, tas. Kalau ada tiang lebih bagus, ada orang bagus. Kalau tidak ada, maka boleh. Saya pernah disampaikan oleh salah satu dosen saya di Madinah, dalam masalah fikih, para ulama sepakat mengatakan kalau dia berada di sebuah lapangan luas, tidak ada yang bisa dijadikan sebagai sutra, atau mungkin seperti masjid ini, masya Allah tidak ada tiang di tengah-tengahnya, gitu kan? Maka bagaimana caranya? Orang harus mencari sutra misalnya, maka dia boleh meniatkan sutra tempat sujudnya, ya, tempat sujudnya. Kapanlah kita harus berdiri ketika iqamah? Di awal iqamah atau di kalimat qad qamatis shalah, atau setelah iqamahnya selesai? Mana yang lebih afdal? Sama saja. Ya, jadi kalau tidak ada keterangan, maka kita insya Allah masih terbuka ya. Setahu saya tidak ada hadis yang menjelaskan nanti kalau qad qamatis shalah baru berdiri, atau di awal iqamah atau di akhir iqamah. Intinya kalau sudah iqamah dianjurkan untuk siap-siap untuk sholat. Ustaz, bolehkah kita membatalkan sholat karena pernah saya tidak sengaja refleks membatalkan sholat sunnah saya untuk mematikan alarm daripada bunyi alarm itu mengganggu? Jadi kalau sholat sunnah boleh, sholat sunnah boleh. Kita lagi sholat, bunyi alarm kah tidak kah, tiba-tiba mau dibatalin, sama dengan puasa sunnah, boleh saja, gak dosa, karena sunnah. Sebagaimana sabda Nabi SAW dalam hadis sahih riwayat Imam Ahmad, al-mar'u maliku li nafilatihi, seseorang itu pemilik ibadah sunnahnya. Artinya dia boleh kerjain kapan saja, dia boleh batalin kapan saja, kecuali kalau masuk di waktu yang dilarang, gitu kan? Itu sunnah. Yang kedua, kalau wajib nggak boleh ya. Kalau wajib nggak boleh. Kalau wajib nggak boleh. Jadi kita harus ada udzur syar'i, keluarin angin misalnya, kita teringat nggak punya wudu, nah itu baru. Tapi sholat sunnah boleh saja, termasuk boleh kalau kita dipanggil oleh orang tua, sementara kita sholat sunnah boleh kita batalin. Perempuan lagi puasa sunnah, suaminya ajak berhubungan biologis, itu boleh dibatalin sama dia, itu kan sunnah, nggak ada masalah. Nah, kemudian berhubungan dengan masalah alarm boleh dimatikan. Jadi ulama membahas dalam bab sholat, bolehnya seseorang yang menghilangkan sesuatu yang menyibukkan dia dalam sholat. Lagi bunyi HP-nya dimatikan sama dia, nggak usah batalin sholatnya, ya. Asal jangan jawab telepon lagi sholat, gitu kan. Jadi intinya diambil, dipencet atau dipencet di kantong, itu nggak ada masalah dalam Islam, ya, nggak ada masalah. Bahkan ada sahabat dikatakan dia sakit flu berat, gitu kan, sahabat ini, dan berlendir, dia bingung lagi sholat gimana caranya. Lalu kata Nabi SAW, keluarkanlah ke sisi kirimu dan jangan di depanmu karena ada Allah, dan jangan di kananmu karena ada malaikat. Jadi suruh keluarkan. Jadi boleh. Bagi ulama itu dianggap boleh saja dalam bab fikih sholat itu mengambil tisu atau sapu tangan, mengeluarkan
kotoran hidungnya, ya itu, atau yang mengganggu kalau dia lagi sholat ya. Ini kalau memang betul-betul flu berat. Gitu. Ya. Apa pendapat Ustaz tentang ISIS dan bagaimana kita harus menyikapinya? Sudah saya bahasakan ya. Jadi ISIS ini kalau yang saya tangkap selama ini mereka lebih cenderung ulama Timur Tengah umumnya 90% mengatakan masuk seperti ciri-cirinya kaum Khawarij ya. Di mana mereka membunuh kaum muslimin juga gitu kan, membunuh kaum muslimin. Dan ini cukup banyak. Saya sarankan mungkin kembali kepada diketik aja pendapat para ulama tentang masalah ISIS, itu cukup banyak. Saya tidak bahas di sini. Ustaz, bagaimana tolong motivasi kami, apa fadilah 2 kali atau pahala-pahala yang kita dapat kalau kita menghadiri majelis-majelis seperti ini? Banyak sekali, luar biasa fadilahnya. Hadis sahih riwayat Baihaqi, kata Nabi SAW, siapa yang keluar dari rumahnya kemudian dia menghadiri majelis ilmu, dia tidak ke masjid kecuali untuk menghadiri majelis ilmu, maka dicatatkan baginya pahala haji dan umroh sempurna. Pahala haji dan umroh sempurna. Hadis yang lain ya, siapa yang hadir di majelis, siapa yang datang ke rumah Allah kemudian dia mempelajari ayat dari ayat-ayat Allah, kata ulama hadis boleh membaca Quran, baca tafsir, majelis ilmu gitu kan, kecuali pasti mereka akan merasakan rahmat ya kan, dan Allah SWT akan turunkan malaikat bersama di majelis itu. Dalam hadis yang lain juga, hadis Bukhari, dikatakan Allah SWT mengutus malaikat untuk setiap penuntut ilmu yang menebarkan sayapnya sehingga melindungi orang tersebut. Hadis yang lain riwayat Imam Ahmad, kata Nabi SAW, siapa yang keluar menuntut ilmu sama dengan mujahid di jalan Allah. Dan sekian ratus hadis berhubungan dengan fadilah majelis ilmu. Itu banyak sekali fadilahnya, banyak sekali. Dan manfaat yang anda dapatkan dipastikan sebelum hadir dan sudah hadir berbeda imannya, pasti akan ada motivasi-motivasi ibadah yang luar biasa. Mungkin dalam hadis, dalam pertemuan kita seperti ini, mungkin ada sebuah hadis yang anda dengar, sebuah ayat, sebuah kisah yang cukup mengubah hidup kita menjadi baik sampai kita meninggal. Sebagaimana juga kalau kita hadir di majelis yang buruk, orang selalu cerita tentang ini, tentang itu, dosa-dosa diceritain sama dia, memotivasi orang untuk melakukan maksiat. Bisa saja sebuah cerita zina, naudzubillah, yang menarik, kemudian merusak hidup kita sampai kita meninggal dunia. Maka majelis ilmu itu luar biasa ya, fadilahnya sangat banyak sekali.